Ferdinand. Terima kasih Ketua, anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan Wamen dan Komnas HAM beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pertama, kami mengucapkan terima kasih baik kepada Kementerian HAM dan juga Komnas HAM yang memberikan masukan yang sangat berharga bagi kita. Tentu ini menjadi bahan yang sangat baik bagi kita untuk bagaimana memperkaya. Cuma di dalam kesempatan ini kami ingin bertukar gagasan. Karena apa yang disampaikan baik oleh Kementerian HAM maupun Komnas HAM ini adalah hal yang sangat mendasar, yang langsung menyentuh substansi daripada penegakan hukum. Kalau kita sekarang bicara mengenai RUU KUHP, kalau di dalam teori hukum itu adalah bagian dari hukum formil. Nah, tujuan daripada hukum formil itu berdasarkan norma hukum itu adalah untuk membatasi kewenangan. Ya kan? Beda dengan undang-undang material. Kalau undang-undang material di dalam sistem pidana itu berlaku yang namanya nullum delictum, nulla puna, sine previa lege punali. Kalau tidak diatur nggak boleh. Kalau di dalam hukum formil kita ini, ya kan? Kalau nggak diatur nggak boleh. Karena tugasnya untuk membatasi kewenangan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin agar tolong diberikan masukan kepada kami. Di dalam pra-peradilan itu ada yang namanya upaya paksa. Ada dua hal yang nggak masuk dalam upaya paksa, dan ini oleh institusi lain menjadi keberatan. Misalnya mengenai penyadapan, ya kan? Padahal penyadapan itu bisa langsung masuk ke ranah pribadi warga. Di awal saya sudah mengatakan bahwa ini pembicaraan ini sangat dalam. Nah, tolong kasih masukan. Karena di satu sisi kalau kita terlalu keras melawan penyadapan, kejahatan gak terungkap. Tapi kalau kita terus begini, cenderung ada penyalahgunaannya. Nah, ini tolong beri kepada kita masukan. Yang kedua, mengenai saksi. Ada yang keberatan karena tidak masuk ke dalam upaya paksa. Nah, ini saya mau langsung ke Undang-Undang Dasar kita. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 angka 3 kalau nggak salah, negara kita negara hukum. Penjelasan itu udah sangat lama sebelum kita merdeka. Sudah mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum dalam kurung Rechtsstaat. Nah, ini Profesor Supomo yang mengatakan ini kan. Nah, ini persoalan kita. Yang dimaksud dengan Rechtsstaat itu apa? Apakah itu bagian dari civil law atau common law? Karena dua hal ini kan berbeda. Ya, karakter hukum dari civil law itu, negara hukum itu kita nih administratif. Ujungnya kodifikasi. Ya kan? Maka kemudian berlakulah yang namanya presumptions of guilty. Ya. Kalau karakter hukum dari common law itu judiciary, ya, judgment law, maka berlakulah yang namanya presumptions of innocence. Kalau kita melihat dalam undang-undang kita, misalnya undang-undang terorisme, undang-undang korupsi, pencucian uang, itu berlaku sistem pembuktian yang namanya pembalikan beban pembuktian. Artinya beban pembuktian itu ada pada tersangka. Maka yang kita gunakan itu adalah presumptions of guilty. Nah, ini persoalan kita. Persoalan kita. Kami terus terang mohon masukannya. Nah, itu yang kedua. Ketiga, restoratif justice dan plea bargaining ini adalah dua hal yang harus kita pisahkan. Ya, kita harus pisahkan. Kalau saya teringat itu putusan yang dikeluarkan oleh
Hakim Agung Adi Andoyo Sucipto, ya, mengenai saksi mahkota. Ini kan persoalan. Ya, tolong berikan kepada kita masukan. Karena asas yang sekarang kita bergunakan, unus testis, nullus testis, di beberapa negara itu sudah dianggap kuno. Yang diterapkan adalah maksimum evidence. Ya, tidak cukup 2 bukti, apalagi 2 saksi. Ya kan? Nah, tolong berikan masukan kepada kita. Nah, di dalam teori hukum itu, kalau kesaksian itu artinya itu bagian dari penilaian hakim, ya kan? Belum lagi ditambah sekarang KUHP lama kita mengatakan bahwa 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Ini typically inquisitor kita, ya, sistem kita yang berlaku presumption of guilty, ya kan? Nah, kalau kita sekarang bicara mengenai sistem hukum, ya kan? Kita kalau sekarang kita comot sini, masukin, ini kan akhirnya terjadi tabrakan. Apalagi berkaitan dengan pidana-pidana yang menjadi musuh negara, menjadi musuh rakyat, menjadi musuh kita semua. Terorisme, ya, corruption, ya, human trafficking, pencucian uang, kejahatan kekerasan terhadap anak, seks. Nah, ini kalau kita menerapkan perlindungan terlalu longgar kepada korban, ini kan juga kejahatan tidak terungkap yang tadi sudah disampaikan oleh senior kami, Pak Wayan tadi. Nah, kalau di dalam sistem hukum itu ada satu prinsip yang namanya contrarius actus, ada suatu keseimbangan. Kalau ini terlalu kita berat kepada perlindungan kepada hak asasi manusia, tanpa memberikan kewenangan yang cukup kepada aparat penegak hukum. Ya, kejahatan misalnya terhadap terorisme itu paling susah kan? Itu suatu hal yang ada di dalam pikiran aja. Bagaimana cara kita membuktikan sesuatu yang ada di dalam pikiran? Nah, ini terus terang kami dengan segala kerendahan hati mohon maaf, ya, kami mohon masukannya. Ya, kami di sini sangat beragam dari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, latar belakang partai politik. Ya, undang-undang ini kan produk politik. Oleh karena itu, masukan yang seperti ini sangat-sangat berguna bagi kami. Terima kasih, saya rasa sudah cukup. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, wah, luar biasa.